Halo sobat, izinkan kami memperkenalkan diri. Channel ini membahas kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi pada suatu hubungan percintaan. Semoga channel ini bisa menghibur Anda. Terima kasih. Sudah tabiat manusia tidak pernah puas dengan apa yang saat ini dimilikinya. Selalu saja ingin memiliki yang lebih dari apa yang dimilikinya saat ini. Dunia memang akan terus menggoda siapa saja yang berada di dalamnya. Dunia menawarkan sejuta kenikmatan yang dapat membuat manusia tergiur akan kelezatannya. Begitulah tipu daya dunia yang fana ini. Assalamualaikum sobat, hari ini kami akan membahas kisah nyata dari Asia Tenggara, tepatnya di negara Vietnam. Ada seorang wanita yang mampu dan berhasil menipu banyak pria untuk mendapatkan kekayaan. Ia menghalalkan segala cara dengan menyewa orang bayaran untuk memperlancar aksinya. Sobat, ini kisah sangat mencengangkan. Kenapa mencengangkan? Karena apa yang ia lakukan sangatlah terniat, terencana, dan pastinya terberani. Wanita tersebut sengaja memancing para pria kaya raya dengan mengenalkan dirinya sebagai wanita kaya raya juga. Dan gilanya, aksinya tersebut disusun secara rapi, bersih, cerdik, licik, pokoknya sedemikian rupa. Sampai-sampai ia menyewa 300 orang untuk menjalankan aksi gilanya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak di kisah nyata. Seorang penipu andal asal Vietnam yang dengan cerdiknya berpura-pura menjadi orang kaya. Sobat, orang baik, subscribe channel ini dan share kisah ini ke keluarga kalian, supaya mereka tahu kisah ini ada di kehidupan kita. Ada seorang wanita yang berasal dari bagian Vietnam. Kita sebut saja nama samarannya adalah Putri. Dia merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1995. Dia berasal dari keluarga yang biasa. Dia dibesarkan oleh bibinya. Ibu dari Putri tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan ayahnya masuk penjara karena terkena kasus. Putri yang merasa hidupnya melarat, beli ini tidak bisa, makan itu tidak punya duit, pokoknya hidup penuh kekurangan, sehingga muncullah naluri bertahan hidupnya. Lalu, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Pada saat itu, si Putri bingung, pekerjaan apa yang bisa dia dapatkan. Dia saja putus sekolah sejak usia 14 tahun. Beberapa hari kemudian, Putri mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko baju. Singkat cerita, pada saat Putri sedang bekerja, ada seorang pria yang berkunjung ke toko tempat dia bekerja. Lalu, pria tersebut berkenalan dengan Putri. Setelah perkenalan tersebut, mereka berpacaran. Tidak lama kemudian mereka menikah. Pernikahan mereka tidak bertahan lama. Selama 2 tahun mereka membangun rumah tangga. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Dari hasil pernikahannya tersebut, Putri berhasil mendapatkan beberapa aset pribadi. Aset tersebut, dia dapatkan dari duit suaminya. Lalu ia membeli barang-barang yang dia sukai. Atas pengalamannya tersebut, dia merasa beruntung dan hidupnya bahagia kalau bergelimang harta. Lalu, dia terpikir untuk mencari pria kaya raya untuk dapat menghidupinya. Dan pastinya dapat bersenang-senang. Aksi gilanya dimulai, di mana si Putri menampakkan diri sebagai orang kaya raya. Mulai dari berpenampilan nyentrek, glamor, memperluas pengetahuan ala-ala orang kaya, nongkrong di tempat-tempat mewah, dan sebagainya. Singkat cerita, pada suatu hari, Putri pergi ke sebuah rumah sakit bedah kosmetik untuk memasang beberapa tato feng shui. Tujuannya adalah supaya dianggap dari golongan orang kaya tertentu. Atas usaha yang dia lakukan, membuat seluruh staf rumah sakit percaya bahwa Putri adalah orang kaya raya. Apalagi Putri suka pamer barang mewah, bahkan dia suka membayar lebih kepada para staf di sana. Tidak hanya itu saja, dia juga suka mentraktir para staf karena sudah melayaninya dengan baik. Atas perbuatannya tersebut, membuat para staf bergosip karena keroyalan Putri. Ramainya gosipan itu sehingga sampai di telinga pemilik rumah sakit yang bernama Nali Anale, yang akrab dipanggil Miss Le, dan membuat dia penasaran siapa itu Putri. Singkat cerita,
Putri datang lagi, kali ini Miss Lee yang menemui Putri. Pada saat itu, mereka berbincang-bincang. Putri memperkenalkan diri sebagai anak miliarder dari Vietnam, sehingga dia suka berbagi. Dari obrolan tersebut, membuat hubungan mereka menjadi dekat, dan pada akhirnya suami Miss Lee ingin memperkenalkan Putri kepada sepupunya. Beberapa hari kemudian, Putri berkenalan dengan sepupunya suami dari Miss Lee, sebut saja namanya Dong. Dengan berjalannya waktu, Dong suka dengan Putri. Selain dia baik, cantik, Putri juga orangnya sangat royal. Tidak hanya itu, untuk menunjukkan kalau dia anak miliarder, Putri mengajak keluarga Dong berlibur di villa mewah yang dia klaim miliknya. Atas pertemuan dan liburan tersebut, pihak keluarga Dong merasa sangat senang dengan Putri. Pada akhirnya kedua orang tua Dong sepakat bila Dong menikahi Putri. Singkat cerita, Dong dan Putri akan menikah. Putri pada saat itu berpikir keras bagaimana caranya membuat pandangan keluarga Dong bahwa dia sebagai anak orang kaya raya. Putri pun memutuskan untuk menyewa ratusan orang, mulai dari berperan sebagai kedua orang tuanya Putri, sanak saudara, dan sebagainya. Tibalah pernikahan itu pada tanggal 31 Desember tahun 2018. Pernikahan tersebut diadakan di salah satu hotel bintang 5 di daerah Hanoi. Tamu undangan yang hadir pada saat itu sekitar 500 orang, dan kebanyakan tamu undangan dari Putri, yang mana orang-orang tersebut adalah orang sewaan Putri. Pernikahan tersebut sangatlah ramai dan hikmat. Terlihat Putri memegang bunga, dan satunya lagi dirangkul oleh orang yang berperan sebagai ayah Putri. Keluarga Dong hanyut menikmati momen bahagia itu, dan tidak ada satupun yang mencurigai tipu daya dari Putri. Putri yang merasa rencananya berjalan lancar. Dia mulai bicara ke suaminya bahwasanya dia membantu ayahnya dalam menjalankan salah satu bisnis di bidang properti, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan perumahan mewah. Nama perumahan mewah tersebut adalah Vinhome Central Park. Putri bicara kepada Dong, kalau misalkan ada yang tertarik mau membeli rumah, dia akan memberi diskon besar-besaran sampai dengan 50%. Mendengar hal itu, Dong beserta keluarga sangat tertarik. Tidak hanya itu, Miss Lee dan suaminya ikut tertarik juga. Putri ini sangat niat sekali menipu keluarga Dong, sampai-sampai dia menyewa sales properti perumahan tersebut. Hari demi hari telah dilalui, Dong sangat antusias terhadap bisnis ayah Putri. Selama 2 minggu terakhir, setelah pembicaraan mengenai proyek perumahan mewah tersebut, Dong terus-menerus mentransfer duit kepada Putri dengan nilai total 5 miliar rupiah. Pada suatu waktu, Miss Lee mengantarkan ayahnya ke kantor properti tersebut untuk menemui Putri. Sesampainya di sana Putri tidak ada. Sobat, atas kejadian tersebut membuat Miss Lee curiga terhadap Putri. Tanpa berpikir panjang, Miss Lee mencari tahu latar belakang Putri. Setelah mencari tahu latar belakang Putri, alhasil Miss Lee sangat terkejut dengan kenyataan yang ada. Ternyata Putri merupakan orang biasa dan tempat dia tinggal terkenal dengan warga menengah ke bawah. Miss Lee yang mengetahui hal tersebut berusaha bersabar dan mencoba menemui Putri. Sobat, bagaimana jawaban orang yang sedang berbohong? Pastinya beribu alasan. Pada saat itu, Putri menangis. Dia minta maaf dan mengatakan saat ini dia sedang mengandung. Lalu dia berjanji akan mengembalikan semua kerugian yang sudah terjadi. Dia juga mengatakan kalau dia benar-benar cinta kepada Dong, dia ditinggal ibunya, tidak ada yang peduli dengannya. Pokoknya semua hal yang memilukan, dia utarakan ke Miss Lee. Miss Lee yang mendengar hal itu, langsung iba dan turut prihatin. Apalagi saat Putri mengatakan kalau dia sedang hamil. Kemudian Putri juga mengatakan dia akan pulang ke rumahnya untuk menjual aset-aset yang ada, seperti tanah dan lain-lain. Tujuannya agar dia bisa membayar kerugian yang telah terjadi. Miss Lee pada saat itu percaya saja tanpa berpikiran yang aneh-aneh. Dia yakin Putri akan menepati janjinya dan mengganti materi atas perbuatannya itu. Pada akhirnya Putri pun pergi. Akan tetapi, Putri pada saat itu berbohong. Dia sebenarnya melarikan diri atau kabur sobat. Singkat cerita, setelah aksi penipuan Putri terungkap, keberadaannya tidak diketahui, entah itu kabur ke luar negeri atau masih di Vietnam.
Di satu sisi, Miss Lee dan Dong yang masih menyimpan rasa kesal dan marah. Mereka berusaha bersabar, lalu melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian setempat. Sobat kisah nyata, kisah ini sudah di penghujung cerita. Semoga Anda baik-baik saja melihat tingkah laku si Putri. Baik, kita lanjut. Putri yang sudah berhasil kabur, kini dia melanjutkan lagi aksi tipu-tipunya. Dia terus mencari mangsa. Dia juga terus mengganti identitasnya dalam mencari mangsa. Sobat, Putri ini sudah kecanduan tentang apa yang dia jalani, yaitu menikah dengan orang kaya. Tujuannya hanya untuk mendapatkan harta, lalu berpisah. Beberapa hari kemudian, Putri masih di negara yang sama. Dia tidak pernah kapok atas aksi gilanya itu. Kali ini korban Putri adalah seorang pria. Pria tersebut masuk dalam perangkap Putri. Pria ini bernama Kim Woo-yeon. Dia bekerja sebagai pengusaha kedai kopi di suatu tempat yang berada di Vietnam. Pada saat itu, Putri mengatakan kepada Kim bahwa ayahnya merupakan seorang pejabat negara yang sangat penting. Jadi, terkadang dia suka terkena masalah juga dari orang-orang yang mencoba menjatuhkan ayahnya. Pada saat itu, Kim percaya saja atas ucapan Putri. Hal ini merupakan awal kesalahan Kim dalam mengambil keputusan tersebut. Setelah Putri mengatakan hal itu, keesokan harinya, Putri menghilang tidak ada kabar. Di sisi lain, Kim mencoba menghubungi Putri. Akan tetapi, Putri tidak dapat dihubungi. Pada saat itu, Kim kebingungan karena sudah dilakukan segala cara untuk menghubungi Putri, namun hasilnya nihil. Sehingga dia dengan terpaksa menunggu kabar dari Putri. Padahal saat itu, Kim sudah suka kepada Putri. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Putri menampakkan dirinya, lalu dia mengatakan bahwa dia diculik selama 2 minggu. Hal ini dilakukan oleh komplotan yang sedang mengejar ayahnya sebagai seorang pejabat penting negara. Putri juga mengatakan bahwa dia menjadi korban sandera. Pokoknya hal-hal yang mengerikan dia nyatakan kepada Kim. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati Kim, supaya Kim mau membebaskan Putri dari komplotan penjahat tersebut. Kim saat itu percaya saja atas perkataan dari Putri. Pada akhirnya Kim meminjamkan uang sebanyak $3.800. Lalu, beberapa hari kemudian, Kim yang sudah dekat dengan Putri dan mengetahui tingkah lakunya. Justru dia merasa ada yang tidak beres terhadap Putri, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Setelah beberapa lama, berakhirnya hubungan Kim dan Putri. Kim menemukan sebuah fakta bahwa Putri ini seorang wanita penipu. Pada saat itu, Kim merasa sangat kesal dan kemudian dia mengunggah pengalamannya itu ke media sosial. Tujuannya agar orang lain tidak kena korban dari Putri. Kemudian Kim ini mencari orang lain, apakah ada kemungkinan korban lain yang bernasib sama dengannya. Dan di saat itu, Kim benar-benar niat mencari tahu informasi tentang Putri melalui sosial media. Dalam pencarian itu, dia menemukan sosok Miss Lee, dan pada saat itu, Miss Lee membagikan pengalaman yang sama. Miss Lee menyebutkan ada sekitar 40 orang yang ditipu oleh si Putri dengan total kerugian $4,3 juta atau sekitar 62,3 miliar rupiah. Hal ini sangat menggemparkan warga Vietnam. Para keluarga di sana ketar-ketir atas sepak terjang Putri. Di sisi lain, ada 14 orang lainnya yang merupakan korban Putri. Ternyata mereka juga melaporkan ke pihak kepolisian. Atas banyaknya laporan yang diterima, akhirnya polisi mengerahkan beberapa anggotanya untuk menangkap Putri. Singkat cerita, pada bulan Oktober tahun 2022, Putri ditangkap. Tapi, bukan kasus penipuan, melainkan Putri ditangkap karena menyewa mobil mewah. Akan tetapi, dia tidak mengembalikan mobil yang disewanya itu setelah masa sewa habis. Atas kasus tersebut, akhirnya pada tanggal 23 September tahun 2022, Departemen Kepolisian Kota Panti melakukan interogasi kepada Putri. Di departemen tersebut, Putri mengakui semua kejahatannya setelah semua bukti dibuka. Pengadilan Rakyat Provinsi Bintang menghukum terdakwa Putri dengan kurungan penjara selama 8 tahun penjara karena menyalahgunakan kepercayaan atas properti yang sesuai, kemudian 3 tahun penjara lagi karena menggunakan dokumen palsu
dari lembaga dan organisasi. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.